Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian blog dan sejarah blog. Secara etimologi, blog adalah kependekan dari weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember 1997. Weblog sendiri merupakan singkatan dari Login the Web. Menurut Wikipedia yang berbahasa Indonesia, weblog atau singkatan blog adalah sebuah aplikasi web yang memuat secara periodik tulisan-tulisan ataupun postingan pada sebuah web page umum. Blog pertama kemungkinan besar adalah halaman What's New pada browser Mosaic yang dibuat oleh Mark Anderson pada tahun 1993. Mosaic adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer, bahkan sebelum Netscape. Bulan Januari 1994, Justin Hall memulai website pribadinya, Justin's Homepage, yang kemudian berubah menjadi Links from the Underground yang mungkin dapat disebut sebagai blog pertama seperti yang kita kenal sekarang. Hingga pada tahun 1998, jumlah blog yang ada masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena saat itu diperlukan keahlian dan pengetahuan khusus tentang pembuatan website, HTML, dan web hosting untuk membuat blog, sehingga hanya mereka yang berkecimpung di bidang internet, sistem administrator atau web designer yang kemudian pada waktu luangnya menciptakan blog-blog mereka sendiri. Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai dengan kemauan para pembuatnya atau para blogger. Blog yang pada mulanya merupakan catatan perjalanan seseorang di internet, yaitu link ke website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian menjadi jauh lebih menarik daripada sebuah daftar link. Hal ini disebabkan karena para blogger biasanya juga tidak lupa menyematkan komentar-komentar cerdas mereka, pendapat-pendapat pribadi, dan bahkan mengekspresikan sarkasme mereka pada link yang mereka buat. Saya Amelia Ariza akan menjelaskan materi berikutnya tentang perbedaan blog dan website. Blog itu bagian dari website atau situs web. Dengan kata lain, sebuah blog sudah pasti sebuah website, tapi sebuah website belum tentu sebuah blog. Menurut Jeff Korhan, Google lebih menyukai blog karena konten yang dipublikasikannya itu lebih relevan, segar, dan aktual. Jika berkualitas tinggi, justru bloglah yang biasanya ada di peringkat teratas dalam hasil pencarian Google. Perbedaan blog dan website ini bisa dilihat dari sisi kepemilikan, tampilan, domain hosting, dan gaya bahasa. Blog biasanya dimiliki oleh individu atau perorangan yang hobi menulis, yang biasa disebut dengan blogger. Sedangkan website biasanya dimiliki oleh sebuah kelembagaan atau perusahaan. Namun banyak juga perusahaan atau lembaga yang lebih memilih jenis blog sebagai situs webnya dengan menggunakan nama domain, atau blog self-hosting dengan menggunakan CMS WordPress misalnya. Tampilan blog biasanya lebih simpel daripada website. Namun, dengan platform Blogger atau blogspot.com, tampilan blog bisa lebih bagus dari website. Banyak template blog yang lebih keren dan bagus layaknya web profesional, misalnya template blog SEO responsive. Jika dilihat dari gaya bahasa, blog biasanya personal, namun blog yang dimiliki sebuah lembaga juga menggunakan gaya bahasa formal layaknya sebuah website. Nama saya Rosmadani dan NIM 2186206228 kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang platform blog. Sejak kehadiran blogger, bermunculan situs penyedia blog gratis sehingga menjadi alternatif bagi para blogger untuk membuat blog. Situs The Next Web mencatat 15 platform blog terbaik di dunia saat ini, yaitu WordPress, Blogger, Tumblr, Medium, CP/BTLE, Quora, Postex.io, Google+, Facebook Notes, dan
set. Berdasarkan ranking popularitas di Alexa, ada 2 platform blog teratas atau paling banyak dikunjungi user di level global, yaitu Blogger atau Blogspot dan WordPress. Saya Nelsya Putri Zalianti. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis blog. Yang pertama ialah blog pribadi. Jenis blog yang pertama adalah blog pribadi. Biasanya lebih berorientasi pada kehidupan pribadi si blogger dibandingkan audiens itu sendiri. Yang kedua ialah niche blog. Niche blog biasanya dikategorikan berdasarkan topik tertentu. Ruang lingkup dan topik blog yang satu ini ditentukan oleh blogger sendiri berdasarkan minat dan ketertarikannya terhadap suatu topik. Yang ketiga ialah blog bisnis. Jenis blog bisnis ini mengacu pada situs web suatu perusahaan. Yang keempat ialah blog afiliasi. Jenis blog ini biasanya memuat konten-konten berisi tautan yang mengarahkan pemirsa ke blog lain yang menjual produk tertentu. Yang kelima ialah blog profesional. Blog profesional ini membangun blog untuk meningkatkan branding sesuai dengan kemampuan dan skill Anda. Cara ini terbukti cukup efektif, namun memiliki beberapa batasan tertentu sebelum mempublikasikan konten artikel kepada pembaca. Kenalkan, nama saya Wardaningsi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit yaitu tentang cara membuat blog di Blogger atau Blogspot. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam membuat blog di Blogger atau Blogspot adalah pastikan bahwa kita memiliki akun Gmail, karena Blogger atau Blogspot bekerja sama dengan Google. Jadi, blog yang kita buat bisa tampil di mesin pencarian Google. Jika kita belum memiliki akun Gmail, maka kita terlebih dahulu harus membuat akun Gmail. Berikut adalah cara membuat akun Gmail. Yang pertama, yaitu kunjungi gmail.com. Yang kedua, masukkan informasi pribadi Anda. Yang ketiga, pilih alamat email dan password. Yang keempat, gulir ke bawah sampai Anda melihat gambar yang berisi beberapa nomor. Yang kelima, centang kotak di sebelah teks yang mengatakan saya menyetujui persyaratan layanan Google dan kebijakan privasi Google. Ini menandakan bahwa Anda memahami dan menyetujui segala persyaratan. Yang keenam yaitu selamat, kita telah berhasil membuat akun Gmail baru. Cukup selesai di sini. Silakan klik tombol lanjutkan ke Gmail untuk mengakses inbox email Anda. Saya Anissa Rirotullah dengan NIM 2186206225. Di sini saya akan menjelaskan apa itu istilah-istilah di dalam blog. Yang pertama adalah byway. Byway adalah singkatan dari blog walking, atau kalau diartikan secara literal ke dalam bahasa Indonesia berarti berjalan di blog. Maksudnya byway adalah kegiatan membuka, membaca, dan bahkan memberikan komentar pada satu atau lebih postingan blogger lain. Yang kedua adalah niche. Niche adalah spesifikasi blog. Ketiga ada TLD. TLD merupakan singkatan dari top level domain. Intinya, blog yang digunakan adalah blog yang sudah menggunakan domain berbayar. Keempat adalah DA atau PA. DA merupakan kepanjangan dari domain authority. Sementara itu, PA adalah kepanjangan dari page authority. Kelima adalah unique visitor. Unique visitor adalah jumlah pengunjung yang masuk ke suatu blog dalam waktu tertentu. Keenam adalah TLD. TLD itu sendiri singkatan dari top level domain, yaitu domain tersebut adalah domain utama. Contoh seperti www.facebook.com atau google.com. Sedangkan subdomain merupakan anak dari domain yang diindukkan, contoh seperti vote.kompas.com yang berinduk pada domain kompas.com. Biasanya ditandai dengan titik sebelum domain. Lalu kenapa diharuskan menggunakan domain TLD pada blog? Dengan menggunakan domain TLD, web atau blog kita semakin mudah dicari searching di Google dan juga menambah nilai branding pada blog atau web. Yang ketujuh adalah SEO. SEO adalah optimasi pada mesin pencari yang berfungsi untuk blog atau artikel kita terindeks
atau muncul di mesin pencari seperti di Google. Kedelapan adalah favicon, adalah logo kecil blog atau website kita yang berada pada pojok atau atas kiri tab browser. Favicon ini memiliki fungsi untuk menambah nilai SEO, juga membuat ciri khas khusus pada blog atau web agar mudah dikenali oleh orang-orang. Kesembilan, backlink. Backlink memiliki makna link tersembunyi. Apa maksudnya? Yaitu sebuah link yang ditanam ke sebuah website yang populer atau nilai DA atau PA tinggi. Kemudian link tersebut jika diklik mengarah kepada website atau blog kita yang ingin dipasangi backlink. Yang ke-10 adalah AdSense. AdSense sebuah penyedia penayang iklan yang memberi uang jika kita memasangkan di blog kita. AdSense yang paling banyak digunakan adalah Google AdSense, sedangkan sistem CPC atau bayar per klik iklan. Walaupun begitu, untuk mendaftarkan Google AdSense tidaklah mudah. Setidaknya kita harus memenuhi persyaratan seperti SEO dan DA atau PA tinggi. Perkenalkan, nama saya Cahya Putriani dari kelompok 1. Ingin membahas materi yang terakhir, yaitu situs penyediaan blog. Yang pertama yaitu wordpress.com. WordPress merupakan salah satu platform pembuatan website terkenal di dunia. WordPress menyediakan dua layanan utama, yaitu WordPress Origin dan wordpress.com. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat membaca artikel perbedaan wordpress.com dan WordPress Origin. Yang kedua yaitu medium.com, adalah salah satu platform penulisan yang bisa Anda gunakan secara gratis. Yang ketiga, Venzu.com, dengan jargon Your Preferred Online Journal. Venzu.com menawarkan private berbagai jurnal dengan tingkat keamanan yang tinggi. Yang keempat yaitu Webs.com, merupakan website yang cukup mudah digunakan untuk membangun situs yang menarik. Yang kelima yaitu Weebly.com, adalah website builder yang sangat lengkap untuk membantu Anda untuk menyusun atau membangun website secara cepat. Yang keenam adalah Wix.com. Wix.com hadir untuk menantang website builder lainnya secara menawarkan pengembangan website dari sangat simpel buat pengguna baru atau pengguna yang sudah terbiasa di dalam penggunaan pengembangan website. Yang ketujuh adalah Blogger.com. Blogger.com sudah ada sejak saya sendiri masih kecil. Tercatat, platform sudah ada sejak tahun 2003. Yang ke-8 yaitu Post-Tech.io, adalah orang-orang yang ikut serta di dalam pengembangan aplikasi pencatatan seperti Evernote. Yang ke-9 yaitu Venue. Hal yang berbeda dilakukan oleh Venue tidak seperti lainnya. Venue tidak memerlukan login, namun sebagai gantinya Anda harus menentukan alamat URL untuk menentukan artikel dan mengatur password untuknya. Ke-10 adalah Tumblr.com. Tumblr diblokir karena dianggap menyebarkan konten yang melarang undang-undang. Pemblokiran Tumblr sudah terjadi sebagai 2 kali sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Yang ke-11 yaitu LiveJournal.com, memulai pengembangan pada tahun 1999. Jika dilihat-lihat, ini bukan termasuk platform yang sepenuhnya platform. Yang terakhir yaitu Ghost, merupakan platform blogging baru yang mungkin bisa bersaing dengan WordPress dengan Blogger. Tujuan dan manfaatnya: berbagai pengetahuan, mengasah kemampuan menulis, belajar menghasilkan uang secara online, membangun jaringan menjual produk sebagai portofolio online, manfaat blog untuk bisnis, dan lain-lainnya. Sedangkan manfaatnya mendapat banyak ilmu, mengasah kemampuan menulis,
selalu update berita terbaru, memiliki kemampuan yang lebih akan teknologi sebagai penambah penghasilan, mendapatkan wawasan baru sebagai profil resmi sebuah perusahaan.